kita jujur-jujur aja. Kalau mungkin di dalam pekerjaan yang lain di perusahaan, orang lain gak on time, kita harus on time. Itu bedanya, Bapak Ibu. Mungkin juga ada adik-adik yang sekolah, yang ada teman-temannya yang sering terlambat. Ya jangan terlambat kalau anak Tuhan. Harus jadi berkat, harus jadi teladan, harus jadi contoh. Karena apa? Yesus adalah wujud teladan Allah yang Allah nyatakan bagi hidup manusia. Dan karena kita alat Bapak Ibu, ketika Tuhan lihat hidup kita tidak berarti, tidak berguna, Tuhan bedakan tempatnya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita punya peralatan di rumah, kalau kita ini anggap ini alat nggak berguna dan sudah rusak, pasti kita buang ke tong sampah kan. Tapi kalau alat ini kita anggap berharga, ini kita bersihkan terus, kita rawat terus, kita juga taruh di tempat yang baik. Nggak sembarangan tempat kita taruhnya. Ketika kita mau mencarinya kita gampang untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan pada hidup kita Bapak Ibu. Karena kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Ketika Tuhan anggap kita tidak berguna, Tuhan anggap kita tidak berkenan, kemana tempat kita? Neraka. Tapi ketika Tuhan anggap kita menjadi alat di tangannya dan kita berharga di matanya, kemana Tuhan bawa kita? Ke tempat kediamannya. Di Yerusalem baru, amin. Tuhan bawa ke sana kita Bapak Ibu. Senang kalau hidup di dalam Tuhan. Kalau tahu tujuan Tuhan menciptakan kita. Sebenarnya ya Tuhan bisa gunakan benda-benda mati ini. Kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan tadi contohnya apa? Ingin membangun keakraban dengan manusia. Ingin bergaul erat dengan manusia. Sama halnya terhadap suami dan istri. Istri dan suami, anak dan orang tua. Pasti orang tua itu pengen anaknya bergaul erat, bukan dengan orang tuanya. Pastinya pengen dekat, bukan? Nggak pengen jauh-jauh. Begitu juga Tuhan. Pasti juga Tuhan nggak mau kita menyakiti hatinya. Orang tua juga demikian Bapak Ibu. Nggak ada orang tua yang mau anaknya menyakiti hatinya. Nggak ada Bapak Ibu. Pasti orang tua mau anak itu menjadi kesenangan bagi orang tuanya. Sama seperti Tuhan, Tuhan mau kita menjadi kesenangan bagi Tuhan. Menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau orang tuanya senang kepada anaknya, pasti kemanapun anak ini dibawanya. Kemanapun orang tua ini pergi, pasti dibawanya bukan? Pasti kan Bapak Ibu? Kalau orang tua ini sayang kepada anaknya. Dan anak ini menyenangkan hati orang tuanya. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu. Kemanapun kita pergi ada penyertaan Tuhan yang melindungi kita Bapak Ibu. Kemanapun kita pergi ada penyertaan Tuhan yang melindungi kita. Ada penyertaan Tuhan yang melingkupi kehidupan kita karena kita kesayangannya Tuhan. Karena kita berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti cukupkan. Apapun yang kita butuhkan. Enggak ada yang enggak Tuhan cukupkan Bapak Ibu. Karena tidak akan pernah orang tua itu memberikan ular di saat anaknya meminta roti. Demikian juga Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati Bapak Ibu Tuhan tahu. Apa pergumulan kita, apa beban hidup kita masing-masing. Tuhan tahu Bapak Ibu. Jadi bawalah kepada Tuhan. Setiap pergumulan kita. Setiap seruan kita, setiap doa kita, kita bawa kepada Tuhan. Datang di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu.
Coba kita buka dalam Bilangan 22 ayat 28. Bilangan 22 ayat yang ke-28. Ini seperti keledainya Bileam, Bapak Ibu. Bilangan 22 ayat 28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Kalau manusia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah alat di tangan Tuhan, keledai ini pun Tuhan bisa pakai untuk ngomong loh. Tuhan bisa pakai untuk ngomong Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai untuk ngomong mengingatkan si Bileam. Tapi tujuannya apa? Bukan Tuhan gak bisa pakai keledai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi tidak ada hubungan. Kita manusia ini tadi apa? Mulia. Beda dengan binatang. Binatang itu tidak mulia. Kita punya martabat dan terhormat di hadapan Tuhan. Bukan gak bisa. Bisa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan pengen ada hubungan kita dengan Tuhan. Ada keakraban yang kita bangun bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Coba juga kita buka dalam Lukas 19 ayat yang ke-39. Lukas 19 ayat yang ke-39. Mari kita baca secara bergantian, saya membaca ayat yang ke-39 dan Bapak Ibu ayat yang selanjutnya. Sampai dengan ayat yang ke-48 ya kita baca. Saya baca dari ayat yang ke-39, dari Lukas 19 ayat 39, saya akan baca ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-murid itu. Lanjut Bapak Ibu. Sampai ayat ini aja dulu. Jika apa? Jika mereka ini diam, maka apa? Batu. Batu pun Tuhan bisa buat ngomong Bapak Ibu. Batu ini aku buat berteriak, batu ini akan berteriak. Tadi yang pertama tadi apa? Kalau manusia tidak mau digunakan, keledai. Tuhan bisa buat. Dan yang selanjutnya batu juga Bapak Ibu. Tetapi karena tadi apa? Manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi Tuhan pengen ada keakraban, ada hubungan dengan Tuhan. Bukan seperti benda mati, seperti batu ataupun seperti hewan yaitu keledai. Manusia ini adalah ciptaan Tuhan selain istimewa, mulia. Punya hati, punya pikiran. Makanya Allah katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan segenap akal budimu. Selain dengan hati, dengan pikiran, dengan perbuatan. Jadi kita kasihi Tuhan dengan 3 cara itu. Pikiran kita harus pikiran yang baik. Perasaan kita harus perasaan yang baik. Perbuatan kita juga harus perbuatan yang baik Bapak Ibu.
Jadi Tuhan itu luar biasa. Menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Tadi ada teladannya, yaitu teladan kita siapa? Yesus. Jadi kita pun diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ada wujudnya yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kita semua indah bukan? Enggak ada yang jelek Bapak Ibu, enggak ada yang buruk. Tetapi kita ini semua adalah indah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ciptaan Tuhan ini. Amin. Enggak ada yang jelek. Kadang-kadang manusianya aja yang suka minder. Karena dia enggak tahu ada ayatnya bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Manusia aja yang suka minder. Merasa enggak mampu, merasa enggak sanggup, merasa jelek. Kalau kita ciptaan Tuhan itu enggak ada yang jelek. Pastinya cantik dan ganteng. Jadi itu tergantung kitanya. Mau menanggapi karya Tuhan itu dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan. Harus senantiasa berprasangka baik. Ketika kita berprasangka baik, hati kita damai, pikiran kita tenang, dan semua apa yang kita buat pasti untuk kebaikan Bapak Ibu. Nggak akan ada perbuatan-perbuatan kita itu yang tidak baik. Ketika peralatan itu telah selesai, dipergunakan sesuai kebutuhan penggunanya, maka alat tersebut akan kembali ke tempat di mana si pengguna tersebut ingin menempatkannya. Jadi ketika Tuhan melihat hidup kita sudah selesai digunakan Tuhan, kedaulatannya kembali di tangan Tuhan. Mau di mana Tuhan tempatkan itu terserah Tuhan Bapak Ibu. Terserah Tuhan. Yang pertama, berkat dan hidup kekal adalah penghargaan Tuhan bagi orang yang siap digunakan Tuhan menjadi alat di tangannya. Apa berkatnya? Berkat dan hidup kekal adalah penghargaan Tuhan bagi yang siap digunakan Tuhan menjadi alat di tangannya. Coba kita buka dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16. Wahyu 7. Ini ada 2 ayat terakhir lagi. Wahyu 7. Wahyu 7. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Apa berkatnya? Berkat bagi orang, berkat bagi siapa yang mau digunakan menjadi alat di tangannya Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 dari Wahyu yang ke-7. Ayat yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Amin. Jadi bagi orang-orang yang siap digunakan menjadi alat di tangannya Tuhan tidak akan kelaparan. Amin. Segala kebutuhan kita pasti Tuhan siapkan. Amin. Segala kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan menurut caranya Tuhan. Balik lagi. Bukan menurut caranya kita. Dan apa? Panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Minimal kita punya rumah Bapak Ibu. Kita nggak kena panas, nggak kena hujan. Kita punya tempat tinggal. Panas terik tidak akan menimpa kita. Kita nggak jadi gelandangan. Seperti orang-orang yang kita lihat ada di berbagai tempat. Kita nggak jadi gelandangan Bapak Ibu.
Kalau kita mau dijadikan menjadi alat di tangannya Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar, bahkan haus pun enggak. Ya, seperti firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Enggak akan berlarut-larut kesukaan kalau kita mau kesukaran kita tidak akan berlarut-larut kalau kita mau digunakan menjadi alat di tangannya Tuhan. Selalu ada jawaban dan solusi yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Jadi kemanapun kita pergi tetap bersuka cita. Kita karena ngomong kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita tetap damai, tetap sukacita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kita semua pasti punya masalah, punya pergumulan. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi pergumulan itu kalau kita di dalam Tuhan? Kalau kita anggap tadi kesusahan sehari cukup untuk sehari, gak ada ketakutan di dalamnya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong. Dan apa? Tidak panas terik, matahari dan panas terik tidak akan menimpa. Gak akan ada yang gak punya rumah, minimal punya rumah. Ada tempat tinggal kita, bukan hanya di dunia. Di sorga pun kita punya tempat tinggal, amin. Amin. Di dunia ini Tuhan tidak membiarkan kita terlantar. Bahkan ketika nanti pun kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan siapkan tempatnya. Itu kalau kita mau jadi alat di tangannya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan siapkan tempatnya. Dan yang selanjutnya, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Gak akan ada lagi tangis Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi digunakan menjadi alat di tangannya Tuhan. Gak akan ada lagi kesedihan-kesedihan yang tidak berguna. Kalaupun kita menangis, menangisi kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, amin. Itu yang kita lakukan. Bukan menangis karena nggak bisa makan, bukan menangis karena nggak punya rumah. Minimal ada tempat tinggal Bapak Ibu. Alangkah sedihnya kita melihat saudara-saudara kita yang hidup di jalanan. Kalau di Batam sekarang itu sedang banyak Bapak Ibu. Hanya beralaskan kardus, hanya beralaskan koran Bapak Ibu. Jadi berkatnya dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi digunakan menjadi alat di tangannya Tuhan. Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan apa? Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita bukan menangis karena kebutuhan hidup kita lagi Bapak Ibu. Kita menangis karena menangisi kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kita rasakan sampai pada saat sore ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya sebagai ayat yang terakhir. Ada hukuman dan kebinasaan kekal bagi mereka yang tidak siap digunakan menjadi alat di tangannya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Apa hukumannya? Apa ganjarannya? 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita tidak akan pernah dekat dengan Tuhan kalau tidak mau digunakan Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita akan menjauh dari Tuhan. Hidup kita akan dekat dengan dunia. Tetapi bagi orang yang mau digunakan oleh Tuhan, air matanya pun Tuhan hapus. Tuhan ganti duka cita kita menjadi sukacita. Anak-anak menjadi anak-anak yang penurut bagi orang tua. Tidak ada anak-anak yang mempermalukan hati orang tuanya. Tidak ada yang menyusahkan orang tuanya Bapak Ibu.
Jadi oleh karena itu yang melatar belakangi saya mau jadi alat di tangannya Tuhan Bapak Ibu. Bukan berarti alat di tangan Tuhan itu senang selalu senang, tidak. Pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, Tuhan mampukan kita untuk menghadapinya. Tuhan sebagai hadir sebagai solusi dan jalan keluar dalam kehidupan kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyembah Dia.